Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini, di hari puasa yang ke-14, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih sadar tentang apa yang terjadi di dalam diri kita. Saya melihat beberapa teman-teman ini yang komen di YouTube saya, di grup anxiety di Facebook saya, juga ada yang WA itu ya, yang mereka rasakan itu ternyata sama. Artinya teman-teman ini masih mengalami stuck atau terjebak di satu level tersebut. Jadi merasa tetap tidak bergeser ya, tetap di zona itu. Yang terjadi adalah kita tidak bisa menaikkan level kesembuhan kita. Dengan dengan seperti apa? Ya karena ya itu tadi yang dipertanyakan itu sama terus. Selalu yang ditanyakan itu selalu sama. Dan ketika ada satu orang mempertanyakan sesuatu yang sama terus, berarti dia terjebak di zona tersebut. Sebenarnya ketika kita sakit anxiety disorder, itu kan balapan istilahnya ya. Balapan tentang fisik kita dan pikiran kita. Kita mau tetap di situ, atau kita terjerumus ke belakang jadi turun levelnya, atau kita bisa menaikkan level kesembuhan kita. Dan rata-rata itu teman-teman itu masih stuck ya, kesembuhannya itu tahapannya itu terlalu lambat. Itu disebabkan oleh apa? Karena itu tadi, karena terlalu mempercayai atau terlalu enjoy merasakan yang dia rasakan, dan terus dirasakan, dan terus di semacam jadi menikmati tapi tidak terasa gitu ya. Tapi teman-teman itu tidak merasa bahwa teman-teman itu menikmati apa yang terjadi. Sebenarnya caranya mudah, jangan ditanyakan hal tersebut. Karena apa? Karena selalu hal itu terasa terus ya. Perut saya begah, sakit perut sebelah kanan, sebelah kiri, jantung berdebar, terasa sesak, ada yang mengganjal ya. Harusnya idealnya kita itu mencari solusi untuk gimana caranya kita bisa menyembuhkan hal tersebut, bukan ditanyakan. Kalau sampean sudah tanya terus dijawab, ya sudah, itu diterapkan. Ketika sampean hanya tanya terus, jawaban orang-orang itu tidak akan membuat sampean sembuh. Yang bisa membuat sampean sembuh itu adalah sampean melakukan tindakan dengan apa yang sudah dibilang oleh orang yang sudah sembuh itu. Sampean lakukan tindakan. Kadang-kadang kita berpikir, iya saya sudah melakukan kok, saya sudah nurut semua. Apakah benar? Belum tentu benar. Ternyata ada juga kesalahannya. Biasanya kalau pola makannya benar, itu biasanya pola pikirnya yang salah. Umumnya sih seperti itu. Jadi biasanya pola pikir itu kita stucknya itu di pola pikirnya, bukan di pola makannya. Pola makannya kita bisa lebih bagus ya, tapi pola pikirnya yang kurang bagus. Artinya begini, kayak contoh aja, suatu contoh. Ketika teman-teman itu ada yang pernah EKG, terus mereka masih cemas, terus mereka melakukan EKG lagi, terus melakukan EKG lagi, terus rongsen lagi. Itu kan konyol menurut saya. Jadi harusnya kan begini, ketika sampean sudah melakukan EKG, berarti kan sampean tahu bahwa tidak ada apa-apa di dalam situ. Nggak usah mencari-cari lagi. Ketika dokter sudah menyatakan bahwa sampean itu hanya dispepsia fungsional karena sampean terlalu cemas, akhirnya lambung sampean sakit, ya sudah, diperbaiki pola pikirnya. Kalau sampean dispepsia organik, artinya ada luka lambung atau ada luka di usus, ya sampean sembuhkan ususnya dengan lambungnya. Sudah, tinggal begitu saja, dan dilakukan terapi atau penyembuhan untuk mengatasi apa yang dirasakan tersebut. Bukan kita hanya bertanya terus kita berobat lagi, nggak ada habisnya. Artinya kita tidak ada kemauan untuk sembuh dengan kekuatan diri kita. Kita inginnya instan, kita inginnya itu dimanja-manja. Kita tanya dijawab sedikit tenang, kita tanya dijawab sedikit tenang. Sampai kapanpun sampean akan seperti itu terus. Sampean akan ada yang menjawab terus, sampean merasa lebih tenang, akan seperti itu terus. Sebenarnya kan bukan itu yang jadi bisa kesembuhan kita. Itu kita harus melakukan action. Jadi ketika kita sudah tahu bahwasanya kita sudah EKG, berarti jantung kita normal, kita nggak usah takut tentang jantung tersebut. Ya sudah, berarti
kita harus memperbaiki yang lain. Sakitnya apa ya? Ya itu tadi, dispepsia. Kalau nggak fungsional atau organik. Kalau organik berarti ada lukanya, sampean minta obat dokter. Ketika sampean sudah BAB-nya lancar, warnanya kuning, sudah tidak ada merah, tidak coklat, tidak ini, berarti kan sudah aman. Kalau sampean dispepsia fungsional, berarti kan pikirannya kan harus ditenangkan. Oh, saya sudah periksa. Secara logika, ketika saya sudah periksa dinyatakan sudah tidak ada masalah. Ngapain kita cari-cari? Berarti kan kita kan normal. Tinggal gimana caranya kita memperbaiki pola hidupnya, kita olahraganya seperti apa. Kan tinggal begitu saja sebenarnya. Itu yang bisa membuat level kesembuhan kita lebih meningkat. Dan memang banyak sekali ya teman-teman itu yang memang menakutkan tentang apa yang dia rasa itu. Artinya teman-teman itu terlalu menfitnah bahwa tubuh sampean itu terlalu lemah. Padahal tubuh ini terlalu kuat untuk bisa sakit. Ada yang bilang ketika periksa beberapa kali, akhirnya dokternya sebel juga akhirnya. Terus dibilang paru-parunya kotor lah. Ada yang bilang batu empedunya terlalu memaksakan diri. Mungkin secara medis iya ya. Mungkin dari pola makannya, sampean mikirnya terlalu stres, atau makanan yang sampean masukkan ke tubuh sampean. Ada yang dibilang livernya sedikit ngeflek, atau livernya bekerja terlalu keras, atau ginjalnya begini. Ya karena sampean kurang minum. Kalau sampean empedunya ya kurang apa, kan tinggal dipelajari begitu saja, kita perbaiki. Semakin kita berpola hidup yang sehat, kita berpola pikir yang sehat, kita berpola makan yang sehat, kita nggak akan dekat dengan yang namanya penyakit loh. Kalau saya ngomong jujur ya, selama 2,5 tahun ini saya berpola hidup sehat. Kalau saya makan mie goreng aja itu sudah enek. Per hari ini ketika saya sudah berpola makan yang bagus, saya sudah makannya itu makanan-makanan yang banyak yang alami, saya makan mie goreng aja sudah enek. Nggak nyaman gitu. Terus indera penciuman saya ini seperti kembali seperti ketika kita masih kecil dulu ya. Dengan jarak yang begitu jauh kita sudah bisa mencium aroma. Ketika ada bangkai tikus mati jarak jauh gitu, ini ada bangkai mati ini di kejauhan. Itu kita sudah sadar. Contoh lagi, ketika kita naik motor di macet-macet itu kita sudah begah sekali. Wah, asapnya kendaraan ini kok jadi ini ya. Jadi nggak nyaman ya di tubuh ya. Nah itu karena kita semakin peka. Karena paru-paru kita semakin bagus, karena liver kita semakin bagus, indera penciuman, indera perasa, indera segala macam itu sudah semakin membaik karena kita berpola makan yang benar, pola hidup yang benar, pola pikir yang benar. Jadi semuanya itu terasa sensitif. Artinya sensitif itu ke positif ya. Jadi kita jadi meningkat gitu inderanya itu. Kalau menurut saya begitu. Kalau saya sendiri pribadi, saya nggak nyaman ketika saya harus naik motor di kemacetan dan ada banyak asap kendaraan bermotor. Kalau zaman dulu nggak ada itu perasaan kayak gitu. Karena apa? Karena saya sudah terbiasa dengan seperti itu. Sekarang karena saya sudah di daerah yang jarang kena polusi, akhirnya hal-hal tersebut itu jadi sesuatu yang tidak mengenakkan kalau di saya. Saya tidak nyaman. Artinya bukan jadi sumpek cemas ya. Saya tidak nyaman dengan hal tersebut. Saya dengan mie goreng instan itu saya tidak nyaman. Dengan makanan-makanan ciki-cikian yang semula dulu saya makan seperti oishi yang bumbunya sangat nikmat sekali itu, harganya murah, keripik itu saya seneng banget. Tapi sekarang saya tidak seneng. Saya makan agak banyak dikit, atau citato atau Lay's itu. Makan terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya, paling sekitar 50 gram aja sudah mual saya. Jadi tubuh ini nggak mau nerima yang dimaui oleh tubuh saya ini, karena saya sudah berpola makan yang baik dan benar. Jadi yang dimaui itu adalah makanan-makanan yang sehat. Jadi begitu, kita ini jadi lebih sensitif. Kembali lagi ke teman-teman yang stuck terus itu, sampean harus meningkatkan ya. Harus meningkatkan, yakinkan pada otak sampean, yakinkan pada diri sampean bahwa sampean itu tidak punya penyakit berat. Sampean itu hanya sakit dispepsia, apa itu organik atau dispepsia fungsional yang terpicu karena otak. Jadi sampean harus melatih otak sampean dengan tubuh sampean. Tubuhnya dilatih dengan olahraga, otaknya dilatih dengan sesuatu yang menyenangkan. Sampean tinggal lihat sesuatu yang lucu-lucu untuk mengalihkan perhatian. Sampean tinggal melakukan hobi atau melakukan aktivitas yang sehari-hari yang membuat sampean tidak terfokus kepada apa yang dirasakan di tubuh. Kalau jujur ya, hari ini ke-14 karena saya sekarang sudah tidak begitu sahur dan saya memang menurunkan berat badan. Alhamdulillah berhasil. Berat badan saya itu sudah 68,9, artinya
taruhlah 69. Saya sudah turun 2 kilo di puasa setengah bulan ini. Dan saya tidak cemas, dan saya seneng gitu loh, badan saya lebih enteng. Terus kondisi BAB lancar, badan enteng, jadi enak gitu. Jadi nyaman, bukannya jadi waduh berat badan saya turun gimana. Memang saya program untuk menurunkan berat badan. Dan saya hanya berbuka, terus saya makan malam sekali. Nanti malamnya saya nggak sahur, saya nggak pernah sahur. Saya sudah sekitar 7 hari ini sudah nggak sahur. Itu saya memang mau menurunkan berat badan, dan terbukti bisa saya menurunkan berat badan. Apakah saya lemes? Enggak. Cuman apakah begah? Iya. Dan hari ini, di hari ke-14 ini saya begah tadi. Puasa tadi saya begah. Saya tidak minum Promak. Saya santai, hanya minum jus kurma. Setelah itu, ini jus kurmanya masih ada. Kenapa sini? Saya minum jus kurma. Setelah itu sholat, merokok. Malah belum merokok tadi, terus makan. Habis makan baru ngerokok, terus terlintas untuk membuat video, saya buat video. Apakah saya terlihat cemas? Saya baik-baik saja, saya enjoy saja, makanya saya bikin video. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Begah ini dirasakan juga oleh orang-orang yang perutnya normal gitu. Manusia normal yang nggak punya anxiety itu juga begah perutnya ketika puasa. Ketika nggak makan sampai seperti saya terakhir makan kemarin itu sekitar jam 8 malam. Dan sekarang sudah jam 6, artinya saya sudah 22 jam mungkin ya, atau 21 jam. Saya tidak makan. Oh ya, otomatis ketika saya makan terus ada rasa begah ya, normal toh. Terus saya buat makan, apakah jadi memburuk? Terus asam gas lambung saya apa semakin naik, apa semakin tinggi terus menimbulkan gas lambung? Tidak, saya semakin seger, semakin enak. Ini semakin dicerna oleh perut. Ada rasa hangat di dalam perut. Ya nggak ada masalah, karena itu memang lagi mencerna. Dan sekarang juga enjoy. Ada yang nelpon ngajakin jalan, ayo. Kalau saya begitu. Jadi saya himbau untuk teman-teman ya, jangan stuck ke pola pikir atau pemikiran yang seperti itu terus. Jangan stuck ke apa yang dirasakan di dalam tubuh, anggap sudah tidak ada. Semakin sampean bisa cuek, semakin hilang ini penyakit. Percayalah, semakin sampean bisa cuek, tidak merasakan apa yang sampean rasakan di dalam tubuh ini, semakin hilang yang sampean rasakan itu, dan sampean semakin sembuh otaknya untuk bisa berpikir lebih positif lagi. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.